Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biar kemarin saya sampaikan kepada salah satu yang saya berikan tugas untuk memberikan informasi, ya. Jadi tentang judul makalah yang akan saudara buat nanti itu silakan nanti yang hadir siapa ini ya? Ini ada 3 orang, Pak. Ya, 3 orang ya. Nah, ya nanti kita mulai saja ya. Saya persilahkan kepada salah satu atau yang sudah siap. Yang penting Anda judul dulu yang akan Anda tulis dalam makalah ini. Nanti untuk kelengkapan materi yang terkait dengan mata kuliah ini kita nanti sambil berjalan saya membahas atau mencermati judul saudara itu, yaitu yang berkaitan dengan budaya lokal Indonesia, ya, budaya lokal Indonesia itu Anda angkat dan pilih itu luas sekali, banyak sekali ya, tentang kearifan lokal yang ada di Indonesia, lalu Anda jadikan makalah, lalu nanti kita kembangkan teori-teori yang dapat kita berikan nanti fokus kajian itu. Saya kira langsung saja, siapa sekarang yang sudah menemukan judul ya? Saya, Pak. Ya, nama? Januariansyah. Ya, Januarian. Ya. Rencana saya mau mengangkat tentang ini, Pak. Produk lokal yang ada di Indonesia, yang ada khususnya yang ada di Bantul. Produk lokal. Enggak, kalau judulnya ini, Pak, peran Tokopedia dalam membantu peran Tokopedia. Bentar ya. Tokopedia dalam membantu penjualan wedang ubuh di dalam Indonesia. Membantu penjualan wedang ubuh di Indonesia. Bantu. Ya, bentar. Penjualan wedang. Wedang apa? Wedang ubuh, Pak. Itu ada di screen komputer, Pak. Saya share. Oh ya. Coba. Ya. Nah, itu peran Tokopedia dalam membantu penjualan wedang ubuh di Indonesia. Iya. Oke. Apa yang Anda pikirkan dalam judul itu? Enggak. Anda ceritakan. Ya, Pak. Wedang ubuh ini kan salah satu produk budaya yang ada di Imogiri Bantul. Nah, karena memang sudah sejak zaman dahulu kala memang produk ini menjadi minuman para raja-raja yang ada di Yogyakarta khususnya. Nah, sekarang ini wedang ubuh ini ya mulai banyak disukai orang, mulai banyak dikenal sama orang, nah, karena memberikan manfaat atau khasiat yang luar biasa. Apalagi sejak zaman pandemi COVID-19 ini, nah wedang ubuh ini banyak sekali dicari oleh orang-orang, Pak. Karena ketika mengkonsumsi wedang ubuh ini bisa meningkatkan imun seseorang. Coba sebentar. Wedang ubuh, iya, betul. Wedang ubuh, Pak. Ubuh toh, betul toh? Ya, terus. Minuman sampah. Iya, saya tahu itu. Ya. Jadi kan nama lainnya di wedang ubuh ini kan minuman sampah gitu, Pak. Karena memang kenapa dikatakan wedang ubuh ya komposisinya memang ya dari daun atau rempah-rempah yang
khas ada di Indonesia. Iya, terus. Nah ini yang mau saya angkat, dan produk ini juga sudah cukup dikenal oleh orang-orang yang ada di Indonesia dan banyak memberikan manfaatnya seperti itu. Nah, oke, ya. Di satu sisi ini membantu para UMKM yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Yogyakarta, bisa memberikan manfaat selain kesehatan, nah juga meningkatkan finansial seperti itu, Pak. Iya. Nah, kemudian dari sini saya akan mengangkat peran Tokopedia. Ya. Tokopedia itu salah satu marketplace yang ada di Indonesia dan asli Indonesia dalam membantu penjualan wedang uwuh ini, Pak. Ya. Artinya sekali orang-orang yang melakukan penjualan wedang uwuh ini melalui Tokopedia. Nah, Tokopedia ini kan merupakan salah satu marketplace yang ada di Indonesia yang lahir sekitar lalu, 10 tahun yang lalu, dan sudah banyak diakses oleh orang-orang yang ada di Indonesia, bahkan orang luar negeri pun sekarang sudah mengakses Tokopedia ini, Pak. Artinya bagaimana nanti peran dari Tokopedia ini untuk peningkatan bahkan penjualan yang ada dari wedang uwuh ini, Pak. Seperti itu. Nah, dan ini dilihat dari perspektif hukum Islamnya nanti, Pak. Artinya proses penjualannya seperti apa, terus proses pengemasannya seperti apa, kemudian juga proses dari bahan bakunya ini seperti apa. Kira-kira kalau dari sisi hukum Islam, apakah masuk dalam standar atau enggak nantinya, seperti itu kira-kira, Pak, yang saya. Oke, jadi coba saya cermati dulu rumusan judulnya. Saya akan memberikan gambaran judul makalah, judul skripsi, judul tesis, judul disertasi. Itu harus dituangkan dalam rumusan kalimat yang segar. Bahasa saya begitu ya. Kalimat yang segar itu kalimat yang mempunyai daya respon yang bagus. Nah, maka pilihan kata-kata, ya, penuangan dalam narasi itu harus mempunyai daya respon yang tinggi. Itu judul yang bagus seperti itu, ya. Ini biasa dulu Buya Hamka itu seorang penulis, seorang sastrawan, dia luar biasa. Dia pandai sekali membuat rumusan-rumusan itu, ya. Itu. Nah, ya, satu yang pertama judul. Judul saudara itu peran Tokopedia dalam membantu penjualan wedang uwuh di Indonesia. Nah, ini judul ini sederhana sekali, ya. Nah, judul ini sederhana sekali, tapi ini juga bisa dibuat judul yang lebih punya daya respon, nilai-nilai filosofisnya, nilai-nilai narasinya yang itu. Ya, ini secara umum judul ini sudah standar, ya, standar. Coba Anda berpikir lagi tentang judul ini dari rumusan yang nuansa filosofisnya, misalnya ya. Misalnya satu contoh begini. Anda akan mencermati peran Tokopedia, ya, Tokopedia dan wedang uwuh, ya. Lalu
ini judul ini sudah sederhana, sudah standar, tapi kalau bisa Anda bisa membungkus lebih bagus lagi. Misalnya ontologi Jawa dalam Wedang Uwuh, nah, misalnya semacam itu ya, ontologi Jawa dalam Wedang Uwuh. Nah, ini ya misalnya seperti itu atau yang lain lagi. Jadi judul ini sudah standar, tapi kalau Anda bisa misalnya Anda kemas dengan, apalagi kalau Anda menggunakan istilah-istilah lokal, ya, lokal yang bisa mengcover artikulasi secara keseluruhan kalimat judul itu akan lebih bagus. Seperti misalnya satu contoh ya, Pak Musli itu akan menggambarkan peran Hakim Agung ya. Nah, dari perspektif undang-undang, perannya dan lain sebagainya. Itu saya cukup Pak Musli membuat satu kalimat judul itu begini. Hakim Agung Damaring Diat Miko. Nah, seperti itu. Satu contohnya seperti itu ya, misalnya. Jadi Wedang Uwuh dalam ontologi budaya Jawa, misalnya tidak masalah. Nah, ini judul Anda sudah standar, tapi dalam menggali kearifan lokal itu kata-kata judul yang dikemas dengan model-model seperti itu akan lebih punya daya grace, akan punya daya nges, akan punya daya yang punya denyut tersendiri itu ya. Itu kalau Anda, tapi ini sudah anu. Tapi nanti kalau Anda melakukan perubahan judul ini, ya nanti disampaikan pada saya. Oke, satu ini judul. Dalam makalah, ini setidak-tidaknya, saudara bisa mengangkat ada problem apa dalam judul saudara itu, dalam kajian saudara itu. Ada problem apa? Nah, di sini ada dua kata yang menjadi kata kunci yang yaitu peran Tokopedia lalu Wedang Uwuh itu sendiri. Nah, ini juga ada beberapa variabel itu ya. Nah, lalu ada 3 di Indonesia ya. Di Indonesia Wedang Uwuh itu mungkin sudah menjadi andalan ya. Andalan yang itu kan jenis minuman ya. Nah, bagaimana nanti penelitian tulisan saudara ini memberikan kontribusi secara artinya memberi kontribusi secara kental tentang eksistensi Wedang Uwuh itu. Ternyata Wedang Uwuh itu ngalahkan Sprite, misalnya Coca-Cola atau bentuk jenis minuman-minuman yang lain ya. Yang ini menarik ini. Lalu pesan saya nanti, ini bagus. Ini termasuk kearifan lokal. Maka istilah Wedang Uwuh ya tulis Wedang Uwuh begitu. Jadi ini sudah bagus. Lalu yang berikutnya, kalau saudara membahas Tokopedia dalam peran itu, itu kira-kira hal-hal apa yang bisa Anda masukkan sebagai bagian dari bagian-bagian sub-sub yang akan Anda bahas. Ini nanti Anda identifikasi. Misalnya tentang pengertian. Pengertian itu yang paling menarik apa misalnya? Pengertian diperlukan di dalam tulisan ini. Ya, misalnya deskripsi tentang Tokopedia, nah, deskripsi tentang Wedang Uwuh itu seperti apa? Ini yang saya maksudkan contoh-contoh hal-hal yang bisa, hal-hal yang ada korelasinya, hal-hal yang bisa ditarik menjadi bagian sub pembahasan. Silakan, kira-kira apa saja yang akan Anda bahas di dalam ini, dari substansinya ini. Syukur Anda bisa menjelaskan dari sub ini akan menjelaskan persoalan ini. Dari sub ini akan menjelaskan persoalan ini. Ya jadi 3 poin aja lah, misalnya tidak terlalu banyak-banyak nanti ya.
Itu sudah, saya kira sudah cukup. Nah, 3 poin. Kira-kira apa? Berangkat dari wedang ubuhnya ini Pak sebenarnya. Iya. Nah, wedang ubuh ini kan produk lokal asli Imogiri Bantul. Nah, yang sebenarnya kan orang apa namanya, ya banyak yang apa namanya, yang belum tahu juga sebenarnya dengan produk dari wedang ubuh ini. Apalagi ketika dilihat dari apa namanya, anak-anak muda sekarang ini kan melihat apa namanya, isi gelasnya seperti itu kan Pak. Itu minuman apa sih kan kayak gitu istilahnya kan, itu kan timbul pertanyaan. Nah, kalau begitu yang saudara maksud itu Anda menjelaskan sejarah munculnya wedang ubuh itu sendiri. Dari sejarah, nah, ya. Nah, lalu lokal di sana. Jadi sejarah wedang ubuh ini Anda jelaskan, termasuk bisa masuk ke bab ini. Ya, sejarah penemuan wedang ubuh. Lalu unsur-unsur wedang ubuh itu dari komponen apa-apa bisa masuk ke di situ. Jangan garam masuk nggak di situ misalnya, gula masuk nggak di situ. Lalu micin misalnya, ya micin masuk nggak di situ. Nah itu nanti Anda jelaskan tentang sejarah. Sejarah itu menyangkut eksistensi ditemukannya, bisa masuk nanti unsur-unsur. Nah ini kan ada gambar, ada cangkir itu. Nah, lalu sampai pada kemasannya, lalu proses pengolahannya masuk ke dalam yang bisa Anda kaji di dalam itu. Nah, jadi nanti langkah saudara Anda mengidentifikasi hal-hal apa yang bisa kita masukkan di dalam sub-sub bagian itu. Dan ini kan makanan tradisional ya, tradisional. Jadi dan tugas saudara ini makalah tidak berupa tesis, tentunya kalau lebih mendalam lagi ini diangkat jadi kajian lokal, produk lokal gitu. Nah, ini produk lokal itu macam-macam. Nah, ini termasuk khasanah budaya. Nah, ini saya ingin nambahin. Jadi hal-hal apa yang bisa Anda masukkan ke itu dan itu ada hubungannya. Itu bagus. Identifikasi itu. Nah, ini menarik sekali. Saya baru kali ini mendengar yang dari sisi anunya ya. Dari sisi kuliner itu. Ya kemarin Pak Musleh habis menghadiri seminar kearifan lokal di Kasunanan Surakarta. Ada seorang sahabat saya menanyakan kepada anak saya begini, Anda pernah berpikir enggak? Anda pernah berpikir hal-hal apa yang tidak bisa ditiru oleh negara besar, oleh negara maju apapun di Indonesia? Kalau teknologi kalah Indonesia. Kalau di bidang kedokteran masih kalah Indonesia dengan negara-negara yang lain. Di bidang yang energi kalah. Tapi ada yang tidak bisa dikalahkan oleh negara maju di dunia ini. Kira-kira apa? Anda berpikir apa itu kira-kira? Sesuatu yang tidak bisa dikalahkan oleh negara maju di dunia ini untuk Indonesia. Saya sempat merenung juga waktu ada muncul pertanyaan itu. Kira-kira apa? Apanya gitu? Ya mungkin Pak. Apa? Produk lokalnya. Iya. Betul. Yang tidak bisa ditulis itu kulinernya. Di Indonesia itu, di Amerika itu hanya ada 50 nama
makanan tradisional Amerika itu. Di Indonesia ada 360 lebih, bayangkan. Nama kuliner di Indonesia itu. Dan ini tidak akan dimiliki oleh orang barat yang teknologinya maju. Cara pengelolaannya pun, misalnya ya, kan ada huruf A, B, C, D, Z. A, coba sebutkan kuliner yang awalannya A, misalnya. Apem, gitu. A, apem. K, kerupuk. O, onde-onde, dan sebagainya. Ini 360 lebih jenis itu. Jenang, grontol, iwel-iwel, jemblem, jemblem. 360 lebih itu. Ya, ini termasuk ini. Wedang, Nah, ini termasuk ini. Jadi nanti yang perlu Anda masukkan di situ, lalu nanti biar menjadi kajian yang mempunyai nilai epistemologi, problem yang muncul. Nah, problem yang muncul yang Anda angkat itu bisa faktor pengelolaannya, faktor manajemennya, faktor pemasarannya, dan lain sebagainya. Nanti pilih salah satu, lalu Anda kaji. Referensinya mungkin ini belum begitu ya. Tapi kalau makanan jenis-jenis makanan itu mungkin sudah banyak referensi. Tapi ini kan bagian dari kearifan lokal yang berada di sebuah laladan tertentu, dan ini mulai menjadi sesuatu yang bisa mendunia itu kan nantinya. Nanti bisa menguasai Eropa wedang uwo itu. Bisa. Jadi seperti Coca-Cola dan lain sebagainya yang minuman itu bisa tersaingi dengan ini. Nah, ini kalau kita bisa merumuskan identifikasi, termasuk nanti yang bisa masuk ke sana adalah manfaat. Jadi manfaat wedang uwo itu misalnya seperti itu. Lalu dari sisi pemasaran, pesajian dan lain sebagainya perlu seperti ini. Lalu prosesnya nanti Anda lihat dari aspek hukum. Nah, aspek hukum Anda bisa dilihat dari aspek sisi kehalalannya, gitu, kebersihannya dan lain sebagainya, dan itu menjadi aspek hukum juga. Ya, silakan, mungkin Anda komentar lagi. Kalau ini kan ini Pak, ini kan makalah ini. Iya. Nah, kalau yang sebenarnya ada sedikit menyinggung dengan rencana proposal disertasi sih Pak. Kalau disertasi kemarin kan proposal itu kan judulnya itu fikih online shopping, perlindungan hukum bagi penjual dan pembeli dalam transaksi online, perspektif hukum ekonomi syariah. Nah, itu sih Pak. Ya itu bisa saja kita kontekkan ke aspek yang agak melebar ya, agak melebar. Tapi nanti pesan Pak Musli, kalau Anda arahkan ke sana, ya orang bisa saja berpikir secara ya. Tapi nanti disertasi itu yang selalu saya wanti kepada peserta itu satu, kemungkinan kita menyelesaikannya itu. Ya, kemungkinan untuk menyelesaikannya itu harus ditunjang oleh beberapa faktor kemudahan, tapi kemudahan yang tidak recehan gitu. Ya, itu tidak apa-apa nantinya. Ya, tidak apa-apa. Mungkin Anda akan melihat kearifan lokalnya ya. Kearifan lokalnya yang fokus itu, dan ini menjadi bagian salah satu yang dapat kita jadikan contoh. Tidak apa-apa nantinya. Contoh seperti itu. Ya saya kira tidak apa-apa itu nanti. Tidak apa-apa itu. Tapi ya nanti kita buat satu rumusan judul
ya, rumusan judul yang itu menjadi bobotnya itu bobotnya lebih nantinya. Tapi berangkat dari konsep yang sangat sederhana ini. Ini juga bisa dikatakan kalau saya tidak konsep sederhana, ini konsep yang luar biasa, ya, konsep yang luar biasa juga. Oke, jadi intinya ini yang harus Anda lihat dari segi hukum Islam bisa masuk. Nah, ini judul ini bisa saya terima untuk dijadikan makalah dulu, ya, makalah dulu. Lalu apa yang Anda tanyakan? Referensi tentang produk lokal bisa dari buku-buku siapa nih, Pak? Ya, saya kira kalau produk lokal itu kan begini ya. Sulit sekali Pak Musli untuk menunjukkan judulnya. Ya kita sama-sama saja nanti mencari informasi. Ya ini sumbernya dari khasanah budaya biasanya itu. Khasanah budaya keraton. Ya, kalau yang model-model sekarang ini. Tapi kalau yang lain-lain kan sekarang fakultas tata boga itu kan sudah ada ya. Saya kira Anda bisa melacak informasi referensi di sana. Saya kira. Dan ini mungkin tulisan yang awal terkait dengan ini yang ini, gitu, yang awal. Ya nanti kita cari sajalah informasi itu. Saya cari di Google itu Pak, ketika klik Wedang Ubuh, iya. Orang-orang yang jualan semua, nggak ada apa namanya referensi tulisan-tulisan tentang Wedang Ubuh. Itulah kehebatan ontologi budaya Jawa itu. Ontologi budaya Jawa itu tanpa promosi, tanpa sistem, tanpa itu jalan itu. Jadi kalau misalnya ya ada jenis-jenis makanan yang dikelola orang-orang pribumi itu jauh lebih dicari daripada yang dikelola yang manajer yang model-model sekarang yang syarat dengan iklan-iklan, penampilan dan lain sebagainya itu. Nah, seperti nasi gudeg ya, nasi gudeg itu wadahnya ya seperti itu, modelnya gitu, khas. Tempatnya tidak begituan, tapi dicari orang. Nah, begitu. Nah, ini termasuk yang saya katakan keunikan, nilai-nilai keunikan. Yang lain, ya. Ini Pak. Tokopedia dalam membantu penjualan Wedang Ubuh di Indonesia. Nah, ini Tokopedia semua yang muncul nih Pak. Tokopedia itu karena juga menjadi variabel dalam judul ini kan Anda jelaskan nanti, ya, peran itu kan tren terminologi baru itu, ya, yang kita munculkan, kita sandingkan, kita kontekkan dengan persoalan lokal. Menarik itu, ya. Nah, terjadi pertemuan. Nah, seperti itu. Ya, intinya judul ini bisa saya terima. Lalu Anda langsung kerjakan saja. Nanti kalau sudah jadi dalam bentuk tulisan apapun, itu nanti saya mintanya diprintkan, lalu nanti dikoordinir, diantar ke rumah. Nantinya. Dan nanti tentunya di sana nanti ada catatan-catatan. Nah, ini bisa Anda kerjakan. Ya, Anda bisa kerjakan. Oke, Mas Januar, sekarang siapa kira-kira?